Kali ini aku mau ikutin acara pelepasan KKN Universitas Udayana tahun 2024. Yuk ikutin keseruannya. Jadi pada pagi hari ini kita melepas dan mengizinkan mahasiswa ke desa ya, jadi hampir ke seluruh desa yang ada di Bali, sebanyak 3.000 lebih mahasiswa kita dari berbagai seluruh fakultas yang ada di Universitas Udayana ya. Ya tentu kita berharap adik-adik ini terjun ke desa dengan semangat membangun desa gitu ya, dengan semangat membangun desa. Mereka datang ke desa nanti dengan tentu mereka sudah membuat perencanaan, proposal dan sebagainya apa yang harus dikerjakan di sana. Ini adalah salah satu bagaimana mereka menerapkan tridharma perguruan tinggi. Jadi selain pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ini yang mereka lakukan di desa ya. Jadi dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah mereka dapatkan di bangku kuliah, kemudian tentu ini bisa diimplementasikan di masyarakat ya. Jadi sehingga masyarakat bisa diberdayakan gitu ya, bisa diberdayakan barangkali dari segi ekonomi, budaya dan sebagainya ya, politik. Nah, ini bisa ditingkatkan demikian karena adik-adik ini kan ya merupakan intelektual muda yang nantinya bisa memberikan masukan-masukan kepada desa yang dituju demikian ya. Itu harapan kita, dan semoga juga apa yang disampaikan, yang dilaksanakan di sana bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan kesan yang tersendiri kepada masyarakat di desa. Jadi yang pertama ini adalah merupakan salah satu tridharma yang tadi saya bilang ya, jadi pengabdian kepada masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan apa yang ada di kita, hasil-hasil riset dan sebagainya juga. Ini kan ada dosen pembimbing, bisa saja hasil riset dari dosen pembimbingnya, dan ini dikaitkan juga dengan KKN PPM dari hibah KKN PPM gitu ya. Nah, ini hasil riset dari dosen ini bisa diimplementasikan di desa, sehingga ada hilirisasi dari hasil riset ini. Karena hasil riset ini kita harapkan harus ada hilirisasinya, entah itu digunakan oleh masyarakat, entah digunakan oleh industri dan lain sebagainya untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, jadi pertama mahasiswa itu harus betul-betul bisa menjalankan proker yang sudah dibuat dengan sebaik-baiknya ya. Jadi di desa ini mahasiswa bukan hanya sekedar formalitas melakukan KKN, tapi betul-betul bisa melakukan perubahan ya, menggali potensi-potensi yang ada di desa. Kalau misalnya ada hambatan apapun yang ada di desa, mungkin bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga memang pertama bermanfaat bagi desa itu sendiri ya, dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan di kampus. Kemudian di sisi lain juga bermanfaat bagi dirinya sendiri untuk mengembangkan dirinya ya, melatih bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, melakukan program-program yang telah mereka buat. Jadi sekarang kita akan bertanya kepada mahasiswa peserta KKN. Bagaimana persiapan mereka untuk mengikuti KKN kali ini? Cekidot. Baik, perkenalkan nama saya Grid Absana. KKN Di Gianyar, Babakan. Aku namanya Irma Suryani dari Sosiologi KKN di Kelusur Payangan. Perkenalkan, nama saya Iko Manova Darmasiasa, KKN di Kintamani Bangli, Desa Siakin. Kenalin, nama saya Dewa Rai, KKN di Desa Pring, Gianyar. Oke, halo semuanya, aku Idayu Alit Sri Laksmi dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 dari Visip Udayana. Aku KKN di Desa Serayet Tengah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Halo semuanya, kenalin aku Putra Wigunaria dari Visip 21 dan aku dapat KKN di Desa Selat Kelungkung. Boleh dibocorin nih? Ya, boleh. Mungkin dari KKN Babakan akan mengadakan beberapa tes kesehatan untuk masyarakat di sana secara gratis tentunya. Kemudian ada pemasangan safety mirror yang ada di setiap tikungan di Desa Babakan, dan juga ada pembuatan video promosi untuk UMKM yang ada di sana juga. Kalau dari kami di Siakin, Kintamani Bangli, kita sudah mempersiapkan beberapa proker yang diantaranya yang pertama mungkin di bagian prasarana kita, karena di sana desanya cukup gelap, kita memasang spotlight untuk keamanan di jalan sekitar-sekitarnya. Kemudian untuk di bidang sosial budaya sendiri,
kita mengadakan proker yang bernama Forum Fokus Room Edukatif, yang dimana kita itu menyasari ke anak-anak kelas 1 sampai 3 SD. Seperti itu. Kemudian untuk kesehatan sendiri kita berkolaborasi dengan puskesmas setempat untuk melaksanakan imunisasi dan juga pengecekan kesehatan dan juga sosialisasi tentang rabies. Kalau kami di Pering ada banyak program sih, tapi salah satunya itu kami membagikan bibit-bibit cabai kepada ibu-ibu rumah tangga yang dimana kita tahu bahwa harga cabai itu sangat fluktuatif, dimana saat cabai itu tidak ada, harganya sangat mahal di pasaran, sehingga dengan pembagian bibit cabai kami harap di pekarangan-pekarangan itu tidak perlu lagi membeli cabai dan bisa memetik hasil cabainya sendiri. Oke, kalau secara kelompok itu kita udah survei sebanyak 3 kali, temu dosen juga sudah, kemudian temu rapat juga sudah, dan kita sudah menentukan program mana aja yang mau kita buat. Tapi kalau untuk personalnya itu masih banyak yang belum, sebenarnya masih belum packing juga, tapi so far tinggal berangkat dan tinggal mengabdi untuk desa. Oh, aku sama sih, banyak samanya juga. Dari segi kelompok juga udah survei dan lain sebagainya. Kalau dari segi personal sih nyiapin hati ya Kak ya, karena kan mau LDR sama doi, sama teman-teman juga, jadi nyiapin hati sih. Yang paling penting KKN dan proker kita semuanya itu berjalan secara tuntas tanpa adanya hambatan. Kalau dari saya ya, untuk harapannya kembali ke kita selaku orang yang melakukan pengabdian, kita mendapatkan insight dan juga kita bisa memberikan kebermanfaatan kepada desa yang sudah kita tempati. Seperti itu. Sama seperti Grid, harapannya ya semoga proker-proker yang sudah kita rancang itu diterima baik oleh desa dan juga bisa memberikan impact yang lebih baik untuk kedepannya secara berkelanjutan. Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama kayak grade-nya. Apa tujuan kita ke desa, yaitu mengabdi, jadi itu tujuan kita bersama. Kalau saya sendiri, Iya. kalau bisa astungkare, kalau enggak ya nggak apa-apa. Aku nggak berani sih, nggak mau terlibat gitu-gitu. Belum tahu juga kan teman-temannya tuh punya pacar atau enggak. Soalnya aku udah punya pacar. Kalau saya kebetulan baru putus, mungkin bisalah cari ya. Kalau saya fleksibel aja ya, kalau ada yang mau oke, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa.